Shalom Bu Nani. Shalom Bapak. Ya, mohon maaf kalau kami menginformasikannya kurang jelas untuk Ibu ya, sehingga akhirnya Ibu harus mau menyiapkan tikar begini. Jadi gini, saya ulangi kembali. Ya, Bapak. Acara kita ini adalah ujung pena. Ujung pena itu singkatan dari ujungnya itu perkunjungan, penanya itu pendeta. Jadi perkunjungan pendeta jadi ujung pena. Gitu ya Bu ya. Lah kok ujung pena? Ada filosofinya Bu. Ada maknanya. Orang nulis itu kan pakai pena ya. Pakai apa, pensil, pakai pulpen gitu ya. Ada ujungnya itu. Coba kalau pulpen bolong udah ada penanya itu nggak bisa nulis. Pensil bolong nggak ada hitam-hitamnya, karbonnya itu juga nggak bisa nulis. Jadi yang paling penting itu memang ujungnya itu yang bisa menulis. Dengan ujung pena orang bisa nulis dan tulisan itu bisa dibaca. Dengan membaca orang bisa mendapatkan banyak hal, banyak informasi, gitu ya. Nah, dimaksudkan juga ujung pena, perkunjungan pendeta ini juga bisa menuliskan sesuatu buat Ibu, buat saya di hati kita. Ya. Nah, puji Tuhan, ujung pena ini tidak memaksa orang bisa membaca, Bu, ya. Jadi Ibu tadi bilang Ibu tidak pernah sekolah, tidak pernah SD sekalipun, sehingga tidak bisa membaca. Tetapi bisa mendengarkan ya dengan baik. Nah, jadi biarlah pendengaran akan firman Tuhan ini membuat Ibu tetap hidup penuh dengan sukacita di dalam Tuhan. Jadi Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, kalau misalnya sesekali persekutuan besok-besok lalu Ibu Nani diminta membaca Alkitab atau giliran baca Alkitab nggak membaca, bukan karena beliau tidak mau ya, bukan karena Bu Nani tidak mau membaca, tetapi karena memang beliau tidak sekolah sehingga tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Tapi puji Tuhan, beliau bisa menerima firman Tuhan melalui telinganya, melalui pendengarannya, dan itulah yang akan kita kerjakan di pagi hari ini. Ya, kita akan mengawali ujung pena kita di pagi hari ini, Bu, dengan menyanyi Ku Mau Cinta Yesus. Ya. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, ya Allah, Bapa, ini aku anakku, layakanlah seluruh hidupku.
Ya Aba Bapa, ini aku, Yunani, David, anaknya Tuhan. Pakai sesuai rencananya Tuhan. Ibu bapak, anak-anaknya Tuhan, dipakai sesuai rencananya Tuhan. Biarlah itu menjadi kerinduan kita yang selalu mencintai Tuhan Yesus. Nah, karena cinta kita kepada Tuhan Yesus, kita juga mau mendengarkan firman-Nya. Karena itu mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pagi hari ini bersama dengan Ibu Nani di tempat ini kami berdua bersama dengan jemaat Genuk Indah dan sahabat-sahabat GKI Genuk Indah juga rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kuasai kami ya Tuhan dengan Roh-Mu, sehingga ketika firman diberitakan, telinga kami sungguh-sungguh terpusat untuk mendengarkan firman-Mu, sehingga kami boleh menerimanya dengan baik, mengamininya, dan memperlakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Karena itu ya Tuhan, berfirmanlah, kami semua termasuk saya dan Bu Nani siap untuk menerimanya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Nani Indarni yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini firman Tuhan saya bacakan dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Ini karena cukup terang, jadi saya bisa melihat, bisa membaca ya, walaupun harus dijauhkan. Efesus pasalnya yang ketiga, ayat 14 sampai dengan 21 ini merupakan doa Paulus. Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaan-Nya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Jadi supaya Tuhan Yesus itu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya menguatkan ibu, menguatkan semua jemaat, meneguhkan kita semua dengan Roh-Nya di dalam hati kita, batin kita. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa, kata Paulus, supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagialah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Jadi ini doa Paulus untuk jemaat Efesus dan juga untuk seluruh jemaat yang membaca surat ini. Supaya apa? Supaya memang Bu Nani pernyataan tentang Yesus itu bukan sesuatu yang mudah diterima. Ya, bahwa Yesus itu adalah firman Allah, bahwa Yesus itu Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, bahwa Yesus itu adalah Tuhan, bahwa Yesus itu mati dan juga bangkit. Tidak banyak orang yang bisa percaya ini, bahwa karena Tuhan Yesus maka kita boleh mengalami keselamatan, bahwa karena Tuhan Yesus Kristus kita boleh mengalami damai sejahtera,
banyak orang yang tidak bisa menerima. Nah, Paulus berdoa bagi mereka yang bisa menerima, biarlah itu bisa berakar di dalam Tuhan. Karena kalau nggak berakar, orang bisa menggoyangkan pemahaman-pemahaman. Oh, nggak benar itu, kamu kafir, kamu kufur, ya, kamu berdosa karena kamu menyembah manusia yang menjadi Tuhan, karena kamu menyembah anak Allah. Wong Allah kok punya anak, gitu ya. Digoyangkan dengan pemahaman itu, apalagi juga digoyangkan dengan beban-beban berat, pergumulan hidup yang mungkin tidak bisa kita hadapi. Orang menawarkan jalan keluar asal ibu meninggalkan iman itu. Karena itu yang didoakan oleh Paulus adalah berakar. Nah, judulnya kita pada pagi hari ini renungannya adalah berakar dalam kasih. Ini ada sebuah percakapan tentang seorang yang sedang ngajarin anaknya untuk bercocok tanam. Jadi seorang yang bernama Megan ini mengajari, dia potong sebuah batang tanaman geranium. Ini tanaman hias ya, geranium dipotong. Saya baru tahu ini. Dicelupkan ujung batang yang dipotong itu ke dalam madu. Lah belum pernah. Ya, saya sendiri belum pernah. Jadi dipotong batangnya, dicelupkan ke dalam madu, lalu ditancapkan di pot di tanah itu yang sudah diberi kompos pupuk. Nah, Megan ini sedang mengajari yang bersaksi ini bagaimana mengembangbiakkan geranium dari satu tanaman sehat menjadi banyak. Ya, yang paling penting adalah ketika dia bisa punya banyak geranium, dia bisa bagikan atau juga dia bisa jual kepada orang lain. Nah, yang paling penting dari situ tanaman itu harus bisa bertumbuh dan berakar. Kalau dicocokkan dan tidak berakar, mati. Kan harus berakar. Salah satu resepnya adalah selain pupuk yang ada di dalam pot, juga di batang tadi diberikan madu. Saya tidak tahu ini benar atau enggak, ya. Tapi yang jelas Megan ini ngajarin begitu pada yang bersaksi. Dan nyatanya memang ketika batang itu dikasih madu, ditanamkan di tanaman pot yang sudah berpupuk, tanamannya bagus, ya, berkembang dengan baik. Kok bagus berkembang dengan baik? Karena dia bisa berakar di dalam tanah. Ya, karena itu yang paling penting, bisa berakar dalam tanah, bisa hidup dengan subur. Jadi orang Kristen pun seharusnya seperti itu, berakar di dalam Kristus sehingga hidup kita menjadi subur. Ya, bagaimana kita bisa berakar, bagaimana kita bisa bertumbuh dalam Kristus? Kita harus betul-betul memahami dan juga mengamini, meyakini bahwa memang kasih Tuhan itu luar biasa. Tadi dikatakan betapa lebar dan panjangnya, betapa tinggi dan dalamnya kasih Tuhan. Itu menunjukkan apa? Luar biasanya kasih Tuhan bagi kehidupan kita. Ya. Nah, apakah ibu bisa merasakan betapa kasihnya Tuhan yang luar biasa sehingga apa? Waduh, aku rindu selalu berjumpa dengan Tuhan. Tadi ibu suka dengan radio apa? Kiss. Ya, Kiss lah, radio apa lagi? Kiss. Itus. Ya. Kenapa dengerin radio itu? Karena bisa mendengarkan puji-pujian, karena bisa mendengarkan firman Tuhan di sana, gitu ya. Itu cara kita memberi pupuk, menyirami iman kita. Supaya apa? Hatinya ayam. Supaya apa? Kita berakar. Ya, semakin kuat megangnya Kristus itu semakin kuat, dan itu yang paling penting. Supaya apa?
harta kemuliaan Tuhan yang lebar, panjang, tinggi, dalam, itu juga jadi bagian itu. Apalagi Tuhan Yesus berjanji apa? Sahabat-sahabat, ibu bapak, ibu-ibu, Tuhan berjanji apa? Dalam rumah Bapakku, Sudah. iya apa? Ada banyak tempat. Ya, dalam rumah Bapakku, dalam rumahnya Bapaknya Tuhan Yesus, berarti dalam rumah Allah di surga seperti ibu katakan tadi, ada banyak tempat. Dan Tuhan Yesus datang ke sana mendahului untuk menyiapkan tempat untuk kita. Supaya apa? Supaya nanti di mana Yesus berada di sana, ibu juga ada, gitu loh. Itu kan luar biasa. Kekayaan Tuhan yang luar biasa, betapa lebar, tinggi, dalam, tinggi, ya, panjang. Mau nggak mengalami itu? Nah, karena itu tetap teruskan mendengarkan firman Tuhan. Karena kalau membaca nggak bisa ya, dengarkan firman Tuhan, berbagi cerita dengan cucu, berbagi cerita tentang Yusuf. Tentang umum loh, anaknya Kristen, Katolik loh, berarti bisa dongeng. Cerita soal Yusuf tahu? Tanyain anaknya, barangkali anak cucunya tahu, barangkali Yusuf ngerti lah. Yusuf itu seorang yang dianugerahi oleh Tuhan untuk bisa menafsirkan mimpi. Ya, dia banyak bermimpi tentang kehidupan dia. Dia bagikan kepada bapaknya, kepada kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya marah. Lalu Yusuf dijual ke Mesir. Dia jadi budak di sana. Tapi dia baik bekerjanya, dia dipercaya. Dia difitnah di sana. Difitnah di penjara, dia ketemu dengan tukang minum, ya, tukang roti istana. Sehingga akhirnya kemudian dia bisa menafsirkan mimpi mereka, dan akhirnya dia dipercaya untuk menafsirkan mimpi Firaun betul. Sehingga akhirnya dilantik si Yusuf ini menjadi tangan kanannya Raja Mesir. Sampai ketika kelaparan terjadi, keluarganya, kakak-kakaknya datang. Yusuf gak dikenali, kira sudah gak ada. Lalu dia nolongin, bisa penjual gandum yang dibutuhkan. Tapi dengan berbagai macam usaha, sampai akhirnya Yusuf bisa membuka diri. Ini aku loh Yusuf, tolong panggil bapak kembali untuk ke sini, datang ke sini karena kelaparan masih lama. Itulah awal mula kenapa orang Israel ada di Mesir dan kemudian berkembang banyak jadi budak di sana. Lalu orang Israel bisa ada di Mesir mula-mula dari Yusuf. Tapi kemudian zamannya Musa dibawa keluar. Ya, zamannya Musa dibawa keluar untuk memiliki tanahnya sendiri, untuk memiliki bangsanya, tanah airnya sendiri. Udah banyak cerita seperti itu didengarkan dan juga dilakukan, didengarkan, dipraktekkan. Kalau kita nggak ngerti apa-apa cerita-cerita, yang penting kita jadi manusia yang baik. Ya, sambil cerita, loh ibu sekarang kok bisa baik seperti ini, bisa lebih sukses. Oh, itu karena aku punya Tuhan Yesus. Berani cerita kayak gitu. Kemarin aku punya masalah begini, aku berdoa Tuhan Yesus menolong aku. Nah, dengan begitulah itu sebetulnya sedang menunjukkan buahnya itu kekayaan. Di tengah keterbatasan tidak bisa membaca, tetapi telinga ini betul-betul mendengarkan kata-kata. Ya, telinga mendengarkan masuk dalam hati jadi kekuatan kerja. Ya, seperti itu Bu. Ya, biarlah firman Tuhan menguatkan ibu, menguatkan saya, dan menguatkan ibu bapak semua di rumah. Amin. Ada kesaksian Bu? Kesaksian? Cerita Masalah
tentang pengalaman bersama dengan Tuhan. Pernah ditolong Tuhan enggak? Pernah, Pak. Apa ceritanya? Ceritanya saya sulit untuk Ya sampai sering nggak terus? karena gini Pak, saya sulit sama menantu kami. Saya doa, ya Bapaklah kami, kenapa saya punya menantu seperti itu? Karena saya baik dengan menantu kami. Kenapa menantu kami kok balas seperti itu? Saya hanya doakan saja supaya menantu kami hingga bisa berubah dengan kami bisa mau bicara lagi gitu. Oh, jadi sempat nggak bicara gitu ya? Sampai dari nganten anyar sampai sekarang Bapak, saya hanya doa semoga dia terbuka mata hatinya untuk mau bicara dengan kami. Jadi saya sudah senang gitu Pak. Sekarang belum selesai masalahnya. Oke, nanti kita doakan ya. Tapi percaya bahwa Tuhan tidak pernah tidak mendengarkan. Pasti Tuhan mendengarkan doa-doa kita. Apalagi doanya adalah supaya mempunyai hubungan baik, ya, supaya punya relasi yang baik. Seperti anak kayak ibu gitu loh Pak. Oh, oke. Biar Tuhan memberikan jalan keluarnya tuh ya. Nanti di luar dari ini kita ngobrol lebih jauh, ya. Baik, itu kita akan berdoa. Apa yang ingin didoakan selain tadi? Saya ingin doa Pak. Lutut saya nih rasanya sakit sekali. Lutut sakit. Sama pinggang itu Pak, sampai saya sudah kontrolkan di ronsen kok masih. Kemarin saya bilang beli susu apa itu sudah ya? Sudah, tapi enggak ada kaca. Enggak ada kacanya ya. Nah, dokter nyarankan kan suntik oli gitu Pak. Oh, padahal suntik mahal ya. Katanya nak kok suntik oli itu rasanya sakit sekali Pak. Kan apa tuh? Iya, tapi habis itu kan enak. Tapi saya takut kok. Enggak apa-apa. Asal kalau masalah takut harus dihadapi. Iya Pak. Kecuali kalau masalahnya, duh Pak, saya nggak punya uang. Nah, itu yang agak susah gitu ya. Tapi yakin Tuhan memberkati sehingga dimampukan. Ya. Yang penting berani dulu. Iya Pak. Ya, oke. Kita berdoa. Kalau usahanya Bapak gimana? Syukur Pak, dengan agak lancar Pak. Agak lancar ya, walaupun pandemi ya, Iya. masih bisa jalan ya. Oke, mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah kami di surga, pemelihara kehidupan kami, pemelihara kehidupan Bu Nani Windarni beserta dengan suami, anak, cucu di tempat ini. Engkau tahu ya Tuhan, betapa pergumulan Ibu Windarni terkait juga hubungannya dengan menantu. Engkau sudah mendengar doa dan kerinduan supaya hubungan dengan menantu lebih baik, dipulihkan sehingga kemudian terjadi damai sejahtera. Tentu ini bukan doa yang mengada-ngada. Meyakini dalam Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang mengetahui hati, Engkau yang mengetahui pikiran manusia, Tuhan mampu untuk mengubahkannya. Kami berserah kepadamu sehingga tidak menunggu lama hubungan dari Bu Nani dengan menantu perempuannya boleh lebih baik, dipulihkan dan mengalami damai sejahtera Tuhan. Kami Tuhan juga berdoa untuk apa yang diderita dirasakan oleh Bu Nani terkait dengan lutut yang terasa sakit dan juga pinggang yang terasa sakit, pinggang di belakang yang terasa sakit. Kiranya pengobatan yang sedang dilakukan, minum susu ataupun yang lain-lain, Engkau memberkati sehingga Bu Nani boleh mengalami kacek, mengalami keadaan yang lebih baik daripada sekarang. Dan kalaupun harus disuntik, berikan keberanian. Engkau juga boleh menyediakan dana yang dibutuhkan, sehingga ketika hal itu boleh dilakukan, Bu Nani boleh kembali dipulihkan. Tapi sampai hari ini ya Tuhan, kami tetap percaya mukjizat-Mu itu tetap nyata.
Kalau engkau berkehendak, biarlah di dalam Tuhan Yesus Kristus lutut sendi yang sakit boleh disembuhkan. Tetapi biarlah bukan kehendak kami, melainkan kehendak-Mu sajalah yang terjadi. Kami memohon kemurahan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak di dalam pekerjaannya. Sungguh kami bersyukur di tengah pandemi ini Engkau tetap sediakan rezeki. Biarlah Engkau terus tambah-tambahkan, berikan kecukupan. Demikian juga untuk anak dan menantu. Dalam keluarga mereka masing-masing, Engkau juga boleh menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan. Terima kasih. Terima kasih juga untuk firman-Mu. Biarlah di tengah keterbatasan Ibu Nani justru semakin kuat di dalam Tuhan, semakin berakar, sehingga sampai akhir hidupnya Ibu Nani tetap pegang Yesus. Seperti lagu yang boleh dinyanyikan tadi, ku mau cinta Yesus selamanya. Biarlah itu yang dinyanyikan, itu pula yang dinyatakan dalam kehidupannya. Akhirnya biarlah kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan dan penghiburan oleh Roh Kudus menyertai, menguatkan Bu Nani, Bapak, seluruh keluarga besar dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dan biarlah berkat anugerah damai sejahtera itu pun melimpah untuk sahabat-sahabat kita. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami percaya. Amin. Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih.